Kalau salah satu proyek di Wika yang mungkin bahasa sehari-harinya di kantor itu 70-80% pakai bahasa Inggris di situ. Mantap. Di Wikanya sendiri ya. Setelah saya protes dia cuma ngomong, dia lagi marah loh. Cuman gitu doang. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada gua Aris di sini. Aku Hervin, Kembali lagi di balik layar HSR 4. podcast di balik layar Podcast HSR di 4. balik layar HSR 4. Nih, seperti yang udah kita tahu nih, Bro. Proyek kita kan proyek kereta cepat Jakarta Bandung. Ya, Nah, kolaborasi antara kontraktor BUMN dan kontraktor dari Tiongkok. ya. Nih, untuk Ada dua kontraktor dua kontraktor. Mungkin dari Tiongkok. iya ya, nggak tahu sih. Makanya Ya kita kan? datengin ini nih, orang yang udah kompeten lah, Hmm, udah kompeten di bidang ini lah, perkereta apian juga. perkereta apian juga. Di bidang engineeringnya Ada siapa di sini? ada Pak Alve. Hore. Oh, Ada Bos Alve. silakan. Siap. Mau perkenalan diri dulu. Halo teman-teman pecinta HSR 4. Pecinta. Kenalkan nama saya Alve Yunus Marpaung. Mau Dari Cirebon kayaknya. dari Solo. Oh, dari bukan? Campuran. udah salah kali. Oke. Asli mana nih? Asli Medan. Asli. Jadi asli itu campuran. Campuran. Jadi bapak orang Batak, ibu orang Sunda, tapi dari lahir di Serang, Banten. Belum pernah ke Medan. Pernah. Oh, pernah. Ya, nggak sering sih tapi beberapa kali. Beberapa kali. Nih, kayak yang udah tadi dibahas di awal nih, Mas. Mas aja ya manggilnya ya. Bro aja bro. Oke, bro. Suhu. Oh, ini suhu yang lain. Nih, seperti yang udah dibahas di awal nih, Bro. Kita kan dari Wika kolaborasi sama kontraktor Tiongkok ya. Ya, Ya, betul. dalam Jadi satu Konsorsium. joint operation, konsorsium. kayak to be clear biar nggak belibet, kita pakai istilah Tiongkok ya. Ya, Iya. pakai istilah Tiongkok. Siap. Nah, kalau boleh tahu nih, dari kontraktor Tiongkok ada berapa dan siapa aja sih mereka tuh? Oke, jadi sebenarnya unsur Indonesia dan Tiongkok bukan hanya ada di kontraktor. Jadi mulai dari konsorsium di ownernya sendiri, terus di Di KCIC ya. ya di KCIC itu ada unsur lokal dan Tiongkok. Terus di kontraktornya sendiri di HSRCC ya, High Speed Railway Kontraktor Konsorsium itu ada unsur Tiongkok dan lokal. Begitupun di konsultan pengawas CDGO. Oh, CDJ konsultannya juga. Konsultan pengawasnya itu CDGO itu Cars Dardela Joint Operation. Cars itu unsur yang dari Tiongkok, Dardela itu Lokal. lokal. Lokalnya. Oh. Nah, kebetulan kalau memang untuk kontraktor sendiri, terutama kontraktor sipil, jadi ada 3 perusahaan kelas dunia semua ini. Wih. Jadi- Bangun kereta cepat ya. Ya, jadi pertama itu kontraktor dari Tiongkok, Sinohydro. Hidro. Sino Hydro. Kedua itu CREC. Oke, CRIC yang sering kita dengar lah ya, karena kita berbagi lahan juga ya sama mereka. Jadi kalau teman-teman suka googling atau suka ngebaca tentang dunia kontraktor, China Railway yang pokoknya karakteristiknya tuh namanya itu depannya CR. Itu adalah kontraktor Cina di bidang Perkeretaapian. perkeretaapian dan kalau nggak salah nggak tahu update-nya konsorsium China Railway itu sekarang jadi kontraktor terbesar sedunia. Mantap. Kalau nggak salah ya, mungkin ya. Masuk CR7 juga masuk berarti. Itu beda mas. Porsinya untuk asing sama di lokal berapa sih? Oke, jadi kalau untuk pekerjaan sendiri, dari semua paket pekerjaan proporsinya itu 70-30. Jadi 70 Tiongkok Indonesia. 70, Oh, Tiongkok 70. 30 tuh lokal. Oh tadi lokalnya belum sebut PT Wijaya Karya Oh Tercinta. iya, PT Udah pada Wijaya. tahu teman-teman.
Cuman kalau bisa dibilang kalau sebagai bagian atau share dari perusahaan yang bukan gabungan, kita paling besar. Kenapa? Karena kita sendiri 30%. Ya. 70% itu kan dibagi lagi, jadi CREC mungkin kira-kira 30-an% juga, Sinohydro kalau nggak salah 28 atau 20 sekian persen. Sisanya itu ada kontraktor non sipil. Jadi ada CRSC. Jadi kan Itu di bidang apa? CRS? itu sinyalin. Oh, sinyal. CRIC itu di bidang project management. Ada CRDC itu CRDC. konsultan perencananya. Ada juga CRRC itu CRRC kalau nggak salah itu untuk rolling stock. Rolling stock itu gerbong keretanya. Jadi memang ada banyak. Cuman kalau untuk sipilnya sendiri ada 3, Sinohydro, CREC dan Wika. Nah, yang sering bersinggungan dengan Wika kalau di section 4 nih. Oke, jadi kalau pembagiannya saya coba dari awal. Ya. Jadi secara mainline atau struktur utama, jalur utama itu ada 4 section memang. Section 1, 2, 3, 4. Nah, untuk section 1 dan 2 itu dia linear atau bersejajar dengan pekerjaannya Sinohydro. Oke. Itu section 1 dan 2 itu dari Halim? DK 0 Dari Halim? dari Halim sampai ke Purwakarta. DK 82 ya. Oh, 82 kilo. Nah, untuk selanjutnya section 34 DK 82 sampai DK 144 144 itu depot. Itu Wika section 34 dengan CREC. CREC pun ada sectionnya. CREC section 1, CREC section 2, terus ada CREC Casing Yard nomor 4, CREC Stasiun Tegaluar, dan CREC dan ada di Tegaluar tuh ada depot, ada bangunan pendukung kereta cepat, ada kontraktor track laying. Oh ya, kontraktor track laying juga kalau nggak salah Sinohydro. Track laying itu yang menggelar relnya. Track Oh, dan itu Sino rel. khusus. Sinohydro. Dari Halim sampai ke Iya, Cileunyi. Cileunyi. Tegaluar. Ya, Tegaluar. Seperti itu sih. Jadi yang khusus di section 4 itu kita bukan bersinggungan, kesannya negatif. Kita bekerja sama dengan CREC section 2, CREC Casing Yard nomor 4 dan CREC Stasiun Tegaluar. Pembagian area kerjanya seperti apa itu? Di Untuk lapangan? CREC-nya ya. CREC sama Wikanya. Oke, jadi kalau CREC-nya sendiri kalau belum berubah, jadi CREC section 2 itu dari skop kerjanya dari DK 114 sampai DK kalau nggak salah tuh sampai DK 126 sampai casing yard nomor 4. Oke. Habis itu ada casing yard nomor 4 yang memproduksi girder di section 34 ini dari DK 82 sampai DK 142. 142. Itu casing yard nomor 4. Terus selebihnya itu CREC Stasiun Tegaluar. Jadi untuk yang di DK 126 selanjutnya sama stasiun Tegaluar itu CREC section Tegaluar. Nah, belum ditanya udah mau jawab aja gimana? Gue terlalu semangat gue. Yang mau dijawab apa emang? Tanya aja dulu. Ya, maksudnya gini, kita kan ada borpel, pelcap, terus ada pier. Nah, itu Ada reaction girdernya, ada pemasangan kolaborasi sinyal, antara Wika dengan dan CREC itu gimana? Oke, jadi kita mulai dari CREC section 2 dulu ya. Oke. Jadi untuk CREC section 2 sendiri dia itu mengerjakan pondasi. Pondasi itu adalah borpal dan pelket untuk bridge 44 dan bridge 45. Yang area 114, DK 114 sampai DK 126. Bridge 44, 45, 46 dia ada skop kerjaan borpal dan pelket. Nah, dan juga pekerjaan continuous beam, beberapa continuous beam di interchange di exit tol Purbalenyi. Iya. Itu CREC section 2 juga kalau nggak salah tuh di interchange Pasir Koja, interchange Buah Batu, interchange yang lain itu CREC section 2. Itu untuk buka lahan juga ya? Iya, buka lahan. Terus ya seperti itu.
Ada mau jawab tapi bingung. Nungguin ya. Nungguin ya. Sorry dulu. Oke. Untuk berarti kan banyak kolaborasi antara Wika sama CRSC. Nah itu kan dari bahasa kan kita juga berbeda. Jelas berbeda ya, dari bahasa budaya antara Indonesia dengan Tiongkok itu berbeda. Nah ini kan udah sering berkolaborasi dengan CRSC. Nah itu untuk masalah komunikasinya seperti apa sih? Jadi memang awal-awal kita bekerja sama ya dengan rekan-rekan dari Tiongkok, memang kita sempat mengalami culture shock. Culture shock. Jadi memang kalau pengalaman yang sebelumnya saya bekerja sama dengan teman-teman dari luar negeri, dari Taiwan, dari Korea, atau dari Australia atau negara lainnya lah ya. Kita itu lancar berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Jadi walaupun ternyata orang luar negeri itu selain yang emang fluent di bahasa Inggris ya, atau bahasa ibunya bahasa Inggris, ternyata memang mereka nggak jauh lebih baik dari kita sih. Kita secara bahasa Inggris ya. Ternyata kita juga lumayan sebenarnya. Itu di proyek mana? Itu waktu di proyek sebelumnya proyek LRT. DKI Jakarta, LRT Jakarta yang Kelapa Gading. Velodrome. Nah memang kultur shock itu sendiri adalah hampir 95% dari rekan-rekan kita dari Tiongkok itu dia tidak bisa bahasa Inggris. Tidak bisa bahasa Inggris dan ketika saya tanya misalnya sharing sama mereka, kenapa kalian tidak mencoba untuk belajar bahasa Indonesia atau setidaknya bahasa Inggris selama di sini? Nah mereka beralasan memang untuk mempelajari bahasa lain itu dengan menurut mereka ya, dengan usia mereka yang memang sudah dewasa itu agak sulit, agak terlambat. Jadi memang mereka mengalami sedikit kesulitan belajar bahasa asing jika tidak dimulai dari sejak dini. Makanya mereka rata-rata itu tidak bisa bahasa Inggris kecuali memang yang di negara Tiongkoknya sudah kursus bahasa Inggris atau rata-rata yang teman-teman dari Tiongkok yang bisa bahasa Inggris itu yang memang kuliahnya di luar negeri. Karena kendala bahasa itulah kadang memang sering miskomunikasi dan membutuhkan waktu yang lebih lama dalam berkomunikasi. Jadi mereka menggunakan translator. Dan mungkin translator sendiri itu yang basicnya atau backgroundnya engineer itu jarang ya. Jadi memang ya mereka yang murni translate bahasa. Jadi bahasanya bukan bahasa engineering berarti ya. Ya jadi kadang bahasa teknik ya. Kadang mereka teman kita dari Tiongkok dalam hal ini CRSC maksudnya apa, kita juga maksudnya apa tidak tersampaikan karena teman-teman translator itu sendiri dia agak kesulitan untuk menemukan padanan kata yang pas. Iya. Jadi kadang ya kalau misalnya namanya di lapangan biasa kan ada sedikit debat atau argumen, marah segala macam. Ya sering denger sih ya di kantor kan. Misalnya kita marah nih. Marah dengan emosi, bukan emosi ya, dengan ekspresi yang marah. Habis itu kan ditranslate sama translator. Terus setelah translator translate ke rekan Tiongkok, mereka malah ketawa. Saya bingung. saya marah kok malah mereka ketawa. Gak jadi emosi. Karena lucu marahnya. Ternyata ya yang translator tersebut cuman menerjemahkan ya kata-kata kita tidak beserta emosinya, maksudnya. Jadi emosinya nggak nyampe. Pesan emosinya nggak sampai. Jadi dia terus cuman dia ngomong, setelah saya protes dia cuma ngomong dia lagi marah loh, cuman gitu doang. Berarti nggak melihat ekspresi juga. Terlalu jauh ngobrol. Gimana bro? Kita belum tahu asal usulnya, ya ampun, bro. Katanya mau diedit bro. Keasikan ngobrol. Seru sih emang materi ini. Banyak yang pengen tahu. Iya. Sebelum jauh nih bro, udah berapa lama sih? Balik ke awal nih. Udah berapa lama kerja di Wika? Kerja ya. Jadi kalau dihitung dari dilantik itu dari 2011 bulan April kalau dari itu pelantikannya. 11 tahun ya, 10 tahun, 10 tahun ya, lama juga ya.
Lulusan alma mater dari mana nih? Dari Universitas nomor 1 UNS, Universitas nomor 1. Maksudnya itu Solo. Universitas 11 Maret. Terlalu Nomor 1 UNS. Iya, Universitas nomor 1. terlalu over proud, malu. tetangga sebenarnya. Tetangga. Beda tapi. Sama-sama di Solo. Iya. Sama-sama di Solo. Itu UMS, suka pleset emang. UNS dan UMS. Tapi sekarang gedungnya udah Wah iya. kayak stadion deh. Stadion. Gak ada atapnya. Hujan kehujanan lah. Dari dulu itu. Oke. Nah, 10 tahun di Wika. Udah berapa proyek, bro? Proyek ya, kalau proyek pertama itu di pelebaran Jalan Tol Jagorawi. Itu pas masa OJT atau Udah. abis kelulusan proyek pertamanya di situ? Pertama di situ gua OJT-nya di pusat kebetulan staff engineer di pusat. Oh, di pusat sama Pak Rahman. Pak Rahman Suhanda, Iya, halo Pak Pak. Rahman Semoga nonton ya, semoga nonton. Terus yang selanjutnya di W2, Jor W2. Jorwe 2. Tol lagi. Tol Jor W2 di Meruya dulu tahun 2012 sama Pak Yudi Korna dan Pak Dani. Kebetulan Pak Yudi Korna juga di proyek HSR sekarang. Iya, Di Profsam. Profsam. Kalau Pak Dani, Sekarang di HBR Harbor Road. Pak Dani Harbor Road. Oh ya, Pak Dani Widiatmoko. Terus selanjutnya itu di mana ya? Lupa gue. Di Bogoring Road, Bro, Bogoring Road. Bogoring Road. Pertama kalinya ketemu sama Bro Aris ini lah. Di Bogoring Road tuh cukup berkesan ya, Bro. Iyalah. Cukup berkesan. Kenapa? Sedikit cerita flashback ke Bogoring Road. Jadi di Bogoring Road tuh benar kolaborasi dari berbagai aspek dan tim. Dan juga banyak dari beberapa aspek pun itu yang pertama kali diterapkan di Bogoring Road. Iya, betul. Jadi pertama kali Wika bikin launching gantry sendiri dan mempunyai launching gantry sendiri itu di proyek itu. Terus banyak beberapa Yang metodenya span by span. metodenya span by span. Walaupun pada saat itu cukup umum yang di luar negeri, cuman di Indonesia yang Baru benar-benar pertama kali diterapkan baru kita. di Berapa panjangnya sebenarnya? Bogoring Road. Spannya itu panjang 50 meter. Iya. Kurang lebih 50 meter. Umumnya berapa? Itu umum. Oh itu segitu. Cuman biasanya itu dia Per segmen. balance cantilever namanya, seperti di Jalan Layang Nontol Casablanca. Itu memang cukup berkesan ya. Ya. Jadi benar kita berdarah-darah gitu, akhirnya jadi juga. Dari yang awal mula erection per 2 minggu bisa lari jadi 10 hari, jadi per 7 hari. 7 hari luar biasa. Oke, lanjut ya. Habis dari Bor kemana tuh? Dari Bogor tuh di proyek ini Perkuatan Dermaga Pelindo 209 di Tanjung Priuk. Pelindo sama JCT sama nggak sih, beda ya? Beda, Beda. sebelahan sama Pak Arifin. Kebetulan Pak Arifin juga MB-nya ya, mudah-mudahan nonton juga ya. ya sampai 2016. Nah, kebetulan memang 2016 itu mulai dirintis ya proyek ini, proyek HSR ini kan mulai dirintis. Jadi peresmian juga kan Januari 2016 oleh Pak Jokowi ya. Nah, Wika kebetulan diberi penugasan untuk mengerjakan proyek HSR ya. Mulai merintis lah dari awal. Dulu kan memang masih proses semua ya, lahan masih proses, desain masih proses, kontrak antara KCIC dan kontraktor pun masih proses, jadi masih proses terus. Akhirnya karena beberapa lokasi pun idle, itu ada beberapa perombakan. Jadi, nah makanya dari situ ke LRT nih, ke LRT sampai 2018 akhir. 2 tahun lah ya. 2 tahun. Terus, nah dari LRT tuh seru juga tuh. Kenapa? Jadi proyek EPC mungkin pada saat itu salah satu yang terbesar, kontraknya 5,3 triliun, standar internasional, konsultan super EPC-nya juga internasional, memakai FIDIC Silverbook kalau nggak salah ya, kalau EPC kalau nggak salah FIDIC Silverbook kalau nggak salah. Nggak salah ya, Kalau nggak salah, maaf kalau salah. tolong diperbaiki. Nanti dikoreksi di bawah. Jadi dari konsultan supervisinya pun skalanya internasional. Jadi project directornya orang Australia, segala macam lah. Manajer-manajernya itu rata-rata S3. Di konsultan pengawas itu namanya Mott McDonald. Terus di kitanya sendiri itu banyak unsur ininya juga internasional juga. Kita sempat meng-hire project director dari Australia, walaupun
originnya India ya. Oh iya, Kalau saya namanya dulu Mr. Raja Sokanglingam. Raja Raja Sokanglingam. Tapi dia orang Australia itunya citizenshipnya Oh, tapi dari India. dari India. Asli India sih. Oh. Terus manajer-manajernya dari Korea, dari Australia lagi, banyak lah. Jadi kalau salah satu proyek di Wika yang mungkin bahasa sehari-harinya di kantor itu 70-80% pakai bahasa Inggris di situ. Mantap. Di Wikanya sendiri ya. Itu Wes. seru. Tapi capek, Bro. Capek, Bro. Nah, habis LRT ya mungkin LRT sudah mau selesai. Akhirnya kan ada beberapa personil yang sudah bisa Masuk HSR. diperbantukan ke proyek lain. Akhirnya saya diminta bukan membantu sebagai bagian tim tender Tim tender Bogor Ring Road. 2 yang kalah itu. Bogor Ring Road seksi 3A. Iya. Jadi Bogor Ring Road itu kan yang tadi gue sebutin kan seksi 2A. Habis itu seksi 2B itu lanjut tapi gue nggak di situ. Nah ceritanya seksi selanjutnya tuh 3A tuh gue ceritanya balik lagi lah Iya, nostalgia nostalgia ke Bogor. sama Pak Aris. Iya, sama Mas Wahid. Oh iya, Bro Wahid. Bro Wahid. Oke. Ada apa ini? Kok beda? Ada cerita yang nggak boleh diungkap. Sayangnya kalah, Bro. Iya, Jadi kalahnya itu ya disitulah gue tahu bahwa dunia kontraktor itu kejam. Kenapa? Banyak intrik-intriknya, tapi ya itulah sebagai pelajaran buat kita. Iyalah ya. Habis itu akhirnya ya saya Nggak apa-apa. berkomunikasi sama Pak Arifin. Terus gimana mau KSR lagi nggak? Oh boleh Pak. Cuman di section 4 ya. Jadi di sinilah bro, panjang banget ya. Iya ya, panjang juga nih jalan karirnya. Dari Wika ini apa yang udah didapat? Udah banyak pengalaman. Apa yang didapat, Bro? Uang bro. Wah, Bener, tujuannya uang. tujuannya uang. Enggak lah, banyak ilmu dan pengalaman lah. Ilmu pengalaman. Terus kita juga bisa berinteraksi dengan banyak orang, dengan banyak orang-orang hebat lah. Kita bisa kenal dan berinteraksi. Kadang kebanggaan yang kita dapat. Kebanggaan tuh bukan yang ngejilat ya. Jadi tadinya salah satu tujuan saya bergabung ke Wika itu supaya ikut berkontribusi membangun negeri. Mantap. Jadi misalnya gini nih, sama anak cucu kita nih, oh itu dulu papa yang bikin tuh, Kakek tuh yang bikin tuh. Gitu. dulu papa pernah terlibat tuh di situ, gitu-gitulah. Kan Sebuah kebanggaan. infrastruktur itu bisa dibilang monumen yang abadi bro, walaupun infrastruktur ada Umurnya. Tapi kan umurnya 100 tahun, 1000 tahun ya. enggak 1000 tahun, Enggak ya, enggak nyampe ya. gitu. Ya, tadi kan udah banyak pengalaman nih dari proyek-proyek sebelumnya, ketemu sama orang-orang luar Orang-orang juga. luar. Nah, ini kan dibawa ke HSR. Nah, kalau di HSR ini sharing knowledge-nya apa sih dari Cinanya itu? Dari Cina. Dari Tiongkok. Dari Tiongkok. Tiongkok. Dari Iya, Tiongkok. dari Tiongkok. Oke. Jadi memang kenapa pemerintah mencanangkan proyek high speed railway ini? Jadi memang salah satunya ya karena prestis ya. Iya. Kereta cepat pertama di Asia Tenggara. Kedua kita bisa transfer knowledge. Jadi oke, sekarang kita bekerja bareng sama rekan-rekan dari Tiongkok. Harapannya ada transfer ilmu. Begitu kita sudah menguasai ilmunya, kita bisa sendiri. Iya. Harapannya ceritanya begitu. Nah memang kalau tidak salah memang proses transfer ilmu ini atau transfer knowledge ini menjadi salah satu ketentuan yang diminta dari owner kita PT KCIC. Jadi harus terjadi transfer knowledge antara rekan-rekan dari Tiongkok sama rekan-rekan lokal. Jadi memang diformalkan tuh. Di kontrak ya? Nggak paham juga sih di kontraknya ada apa enggak, cuman dia pokoknya proses transfer knowledge itu sering diformalkan. Walaupun banyak juga terjadi secara non formal kalau kita di lapangan. Jadi diformalkan tuh dalam artian jadi untuk teknologi-teknologi tertentu yang memang belum pernah kita temui itu kita tunjuk beberapa personil untuk ceritanya sebagai personal yang
mendapat transfer Ilmunya knowledge itu, itu. ya, Nah, knowledge-nya jadi itu. ceritanya ya bukan magang sih, tapi intinya ada transfer ilmu lah. Terus bukan beberapa kali, rutin diadakan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu, ada kayak seminar sharing gitu loh. Seminar Dari rekan-rekan kita, baik dari kontraktor Tiongkoknya atau konsultan desainer Tiongkoknya. Berarti metode-metodenya juga Dari sana ya? Dari sana. Jadi memang kadang kita agak ini ya, agak besar kepala ceritanya. Karena memang ya nggak bisa dipungkiri juga kita Wika itu salah satu kontraktor besar di Indonesia, di luar negeri pun sudah diakui. Memang untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu itu sudah biasa kita lakukan. Ya. Cuman ternyata apa yang kita anggap kita sudah biasa kita lakukan, ternyata menurut standar dan ketentuan kereta cepat ini itu berbeda. Oh. Itu berbeda. Jadi contohnya pekerjaan subgrade, Iya. udah ratusan kilometer kita Iya, buat kita pekerjaan subgrade, baik itu untuk pekerjaan railway atau kereta ya. Kereta double track gitu. Double track segala macam untuk pekerjaan tol itu udah biasa sekali. Baik yang tanah biasa atau yang tanah gambut kayak jalan tol Balikpapan Samarinda sama yang sekarang Pekanbaru Padang, Pekdang. Pekdang. Itu udah biasa kita ada ilmunya udah inilah kita udah. Tapi setelah masuk ke Nah, tapi standarnya setelah kita misalnya kita tahu sistem desain dan pengerjaan subgrade-nya versi kereta cepat itu kereta cepatnya Cina, Ya. Tiongkok. Ya. Itu bukan jauh berbeda tapi ada beberapa yang memang kita baru tahu, oh ternyata begitu ya kereta Standarnya. cepatnya. Jadi kita anggap oh ini strukturnya terlalu boros nih, terlalu lebay nih. Tapi bukan, karena memang itu ada maksudnya. Jadi gitu. kenapa kereta cepat Cina itu bisa murah dan bisa kenceng, ya kan? Ya karena teknologi itu. Jadi nggak sembarangan. Jadi ya kalau kereta itu cepat kan dibutuhkan trek ya, trek yang lurus, trek yang lurus, terus rata, terus secara horizontalnya juga belok-beloknya pun smooth ya kan? Tidak ada gangguan, makanya kereta bisa cepat. Kereta cepat ini ya kenapa mereka bisa cepat karena faktor-faktor itu. Jadi memang landasannya toleransinya sendiri itu sangat ketat, sangat ketat. Jadi memang sangat ketat, kita belajar banyak dari situ. Jadi memang ya contohnya kalau secara teknis ya kerjaan kolom lah, kolom ya. Jadi kita nganggapnya ya bebannya cuma segitu, cuma kereta 2 lajur kan. Iya, tapi kolom kita tebel Tapi gitu. kolomnya gede, pile capnya gede, bor Paling 10. juga dalam ya 10 titik. Kalau dalam kayaknya tergantung kondisi tanah. jalan, sih. tanah Cuman, kok seperti ini orang awam memang ngelihatnya boros, tapi memang ternyata itu banyak ininya maksudnya, pertimbangannya. Jadi memang ya kriteria kereta itulah yang kalau kita penuhi ya bisa mewujudkan adanya kereta cepat. Karena ya kalau kita bandingkan dengan jalan tol atau LRT lah kan itu ramping-ramping ya. Ya karena LRT itu sendiri kecepatannya juga rendah kan, iya. Terus dia fleksibel jadi mau alignment-nya vertikalnya gini-gini terus belok-belok itu nggak apa-apa karena kecepatannya rendah. Kalau kita itu gerbongnya juga nggak panjang kan. kalau dengan kecepatan 300 up to 350 km per jam kerataannya kurang atau Terbang nih. Horizontalnya. secara horizontalnya itu tidak smooth terbang. Bisa keluar dari rel ya. Bukan kereta cepat, kereta terbang. Bro. Udah di atas kan. Jadi memang ya kita cukup belajar banyak, harapannya itu kita bisa mengambil yang positif ilmu dari Ilmu yang positif dari Tiongkok ini sendiri. ilmu dari kereta cepat ini dan hal-hal yang positif dari teman-teman Tiongkok. Kayak metode-metode itu tadi itu berarti dituangin ke dalam buku atau gimana? Kedepannya yang saya dengar ya pasti itu bakal didokumentasi ya. Dokumentasi itu bukan berarti gambar ya, bisa jadi dalam sebuah buku prosedur untuk segala macam lah. buat bahan pembelajaran anak cucu ntar bawahnya gitu ya. Untuk memunculkan kereta cepat di daerah yang lain. Iya, nah, itu kan harapan personal. Nah, Kalau harapan untuk proyek ini ke depannya nih, Oke. berhubung kita juga udah terlalu lama.
harapan proyek kita ke depannya. Jadi proyek kita itu bisa selesai tepat waktu. Sorry, ulangi. Oke. Enggak. Hierarkinya ya, Hierarki. hierarkinya ya. Kalau di perusahaan kita ya, tepat biaya, Nah, yang paling utama. tepat mutu dan tepat waktu. juga tepat waktu, dan semua pegawai atau yang berkecimpung zero accident, Zero accident. sama membawa atau memberikan kesejahteraan bagi Kesejahteraan buat pegawainya. itu harapan Insyaallah ya. amin. Amin. Oke, buat sobat HSR 4, banyak yang bisa kita ambil dari obrolan saat ini lah. Iya. Gitu kan. Yang positifnya dijadiin pembelajaran, yang negatifnya dibuang. Iya, seperti itu. Kita tutup Kita tutup episode kali ini. Jangan lupa untuk di-subscribe, Like, di-like dan di-komen di IG channel, di channel YouTube kita. Di mana Pak Produser? Wika HSR 4. HSR 4. Sama jangan lupa follow IG HSR 4 di @wikahsr4 project. Nanti tampilin di deskripsi aja. Ya, tampil di deskripsi. Gitu. Oke, cukup sekian sobat HSR 4. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa. Assalamualaikum. Kameranya mana nih? Yang ini yang ini? Sama aja. Sama aja. Kok apa? Mas udah lama sih? Sejam.